Presiden dimanapun dunia dengan sistem ekonomi pasar bebas, dia adalah bagian dari oligarki. Meyakini bahwa itu berlaku di seluruh dunia yang Seluruh menerapkan pasar dunia. bebas, bahwa presiden bagian dari oligarki. Pelopor mekanisme pasar bebas di dunia adalah Amerika Serikat, Donald Trump. Di belakang Donald Trump itu ada AIPAC, American Israeli Public Affairs Council. Semua pejabat-pejabat tinggi, baik eksekutif maupun legislatif Amerika Serikat, gak bakal pernah duduk di situ kalau nggak mendapatkan restu dari AIPAC. Kenapa? Karena AIPAC yang memegang kendali atas kekuatan keuangan Amerika Serikat di Federal Reserve. Federal Reserve itu bank sentral milik negara, otoritas negara. Tapi ada kepemilikan saham swasta di dalam. Kok bisa? Itu artinya begitu kuatnya dia mengendalikan Itu kekuasaan ekonomi dunia ya. Iya. Dan Presiden Prabowo berkiblatnya ke situ. Iya. Dan sekarang menghadapi proses kendali keuangan para oligarki global dari AIPAC lewat Federal Reserve, hampir seluruh negara di dunia itu nggak berdaya, termasuk Indonesia. Pasar uang, pasar saham, pasar obligasi, dan pasar saham di dunia termasuk Indonesia, apalagi emerging market kayak kita, itu selalu rentan bergantung terhadap permainan suku bunga di Federal Reserve, the Fed Fund Rate. Misalnya sekarang salah satu faktor pemicu depresi nilai tukar rupiah itu karena ketatnya likuiditas global yang dipicu oleh Amerika Serikat yang sampai saat ini tidak melakukan normalisasi kebijakan suku bunganya dia. Dia tetap mempertahankan BI, dia tetap mempertahankan suku bunga kebijakannya dia itu pada posisi yang tinggi, yang ketat itu. Untuk Nah, menekan suku bunga negara lain. ini menjadi dasar penyesuaian Kementerian Keuangannya untuk tetap mempertahankan yield obligasinya pada posisi yang tinggi. Itu memicu lari keluarnya modal dari emerging market semisal Indonesia. Itu salah satu. Itu contoh bahwa dunia itu memang dikendalikan oleh sistem keuangan yang dipelopori oleh Federal Reserve yang di belakangnya itu dikangkangi oleh kekuatan AIPAC tadi. Dan orang bicara tentang politik demokrasi liberal dimanapun dunia, itu prinsipnya kan persaingan politik yang kompetitif. Tapi kompetitifnya itu kata kuncinya adalah uang yang bermain. Artinya, Anda tidak meyakini bahwa Presiden Prabowo bukan bagian dari oligarki. Dia bagian dari oligarki. Makanya saya strukturalisasikan itu dalam posisi kepemimpinan global sampai pada posisinya Prabowo. Ada satu teori menarik tadi untuk menjembatani penjelasan saya di awal. Itu teori itu shadow government, state behind the state. Teori ini berbicara tentang bahwa di belakang presiden itu banyak sekali presiden. Oh, Banyak menarik. sekali Ini presiden. pernyataan yang menarik. Di belakang presiden masih banyak presiden. Sekali presiden. Presiden yang tidak dipilih oleh rakyat, tapi dia berfungsi sebagai presiden yang mengatur presiden, bahkan di atas presiden ya. Kalau memang di belakang presiden itu nggak ada presiden, presiden itu bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Tapi kenyataannya, presiden itu kebanyakan bekerja bukan untuk rakyat. Sekarang orang bilang, Prabowo sedang menegakkan ekonomi kemandirian. Ekonomi yang berbasis pada intervensi dan kendali negara yang kuat. Makanya dia berhadapan tuh dengan kekuatan pasar. Dia sikat-sikatin untuk kekuatan pasar. Saya bilang, enggak. Konfigurasi politik, cerminan politik hukum, konfigurasi politik yang muncul dari political will kekuasaan itu nggak menunjukkan ke arah sana. Justru munculnya adalah sentralisasi keuangan, sentralisasi kekuasaan yang basisnya adalah politik komando yang diperkuat oleh struktur militer yang kita nggak tahu arahnya itu mau kemana. Presiden Prabowo nggak akan sanggup menghadapi oligarki. Dia nggak akan sanggup menghadapi kekuatan pasar karena dia sedang berlindung di dalam kekuatan pasar itu sendiri, Pak. Hanya saja konfigurasi politiknya, politik hukumnya yang dirubah sedikit. Politik hukum itu adalah pilihan-pilihan hukum yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Arah pembentukan kebijakan hukumnya itu untuk mana? Itu menjadi cerminan dari konfigurasi politiknya dia. Nah, konfigurasi politik di dunia itu kan sederhananya cuma 3. Otoritarianisme, demokrasi, atau oligarki. Pilihannya di situ. Dan saya melihat posisi presiden itu berada di antara otoritarianisme dan oligarki. Ya. Demokrasi hanya dimanfaatkan ya. Jadi otoritarianisme itu untuk membentuk kendali yang kuat. Tapi kendali yang kuat tadi, itu dia butuh modal untuk tetap mengatur negara. Maka di situ ada oligarki. Oligarki. Misalnya kalau saya buka, Supaya rakyat tidak marah, dia membangun seolah-olah ini ada demokrasi. ada demokrasinya, demokrasi itu anti-Semit. Dalam wajah kekuasaan Prabowo sekarang. Lewat apa? Lewat MBG. Oh, menarik tuh. Itu salah satu pelaksanaan demokrasi. nanti yang kita bahas secara khusus MBG itu. Artinya bahwa seberapa besar sih kekuatan oligarki di Indonesia untuk mempengaruhi pasar? Apakah ada kontribusi oligarki untuk mengatur nilai mata uang, transaksi pasar bursa efek? Presiden mau melawan mereka, kalau mereka menghantam balik, itu kemudian bisa merapuhkan nilai mata uang, bursa efek. Emang begitu? Nyata dan kuat, dan negara tidak punya kedaulatan dan kekuatan apapun untuk menghadapi mereka.
Artinya kalau dia dihajar terus dia memberontak, dia bisa membuat berantakan ekonomi. Berantakan Indonesia. Kini saya merujuk data formal pemerintahan. Kita ambil datanya Kementerian Ekonomi. Struktur modal untuk menggerakkan roda perekonomian nasional sekarang itu 84%-nya bergantung terhadap swasta. Sisanya Danantara, sisanya APBN. 84% struktur atau kapasitas modal untuk menggerakkan roda perekonomian nasional sekarang itu berasal dari investasi swasta. Apa yang kita punya daya tawar apa dari sisi modal? Yang pertama gini, saya melihat ini bukan masalah parsial. Ya, Masalah rupiah itu bukan masalah parsial. Tentu. Masalah konstruksinya pasar modal itu bukan masalah parsial. Masalah fiskal, resiko fiskal akibat tekanan pembiayaan utang yang gila-gilaan itu karena pajak menurun, rakyat dipukul kan lewat kenaikan harga-harga barang, cost push inflation, depresi rupiah. Ini bukan masalah parsial. Ini masalah sistem. Masalah sistemik yang munculnya dari posisi undang-undang dasar kita. Saya bilang tadi, ngatur ekonomi itu bab 14 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 itu bertabrakan tidak karu-karuan dengan ayat 4. Ayat 4 itu ayat yang sengaja disiapkan dalam amandemen di tahun 2002 itu agar Indonesia itu terbuka menghadapi perkembangan globalisasi ekonomi. Makanya saya baca catatannya Prof. Mubiarto itu enak sekali, dia memutuskan keluar dari tim khusus yang membahas perombakan ayat pasal itu. Ya, dia keluar. Dia keluar kenapa? Karena Sri Mulyani otot kelompoknya dia untuk menghapus ayat 1, 2, 3. Akhirnya apa? Melihat Prof. Mubiarto keluar, tekanan dari luar itu kuat, dari masyarakat maksudnya. Akhirnya apa? Mereka melakukan negosiasi. Ayat 1, 2, 3 tetap menambahkan ayat 4. Untuk menitipkan kepentingan mereka di situ. Selama kita masih bergantung pelaksanaan regulasi ekonomi itu terhadap Undang-Undang pasal 33 ayat 4 selamanya kita harus. Artinya selamanya rakyat akan menjadi penanggung jawab dari semua penderitaan negara ini, dan rakyat yang akan ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Ya, Kegagalan jadi korban. kita adalah kegagalan kita membangun industrialisasi. Ekonomi itu basisnya adalah industri. Kita emerging market, fokusnya adalah industri manufaktur dan pengolahan. Itu prinsipnya. Semua uang yang kita punya, yang kita peroleh baik itu dari uang kita sendiri maupun dari investasi luar dan utang, itu seharusnya diprioritaskan di manufaktur kita. Karena manufaktur itu tulang punggung industrialisasi ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau manufakturnya kontraksi, itu artinya apa? Kapasitas produksi nasional kita itu pertumbuhannya lemah. Kalau pertumbuhannya lemah, kapasitas pendapatan nasional itu lemah. Kalau kapasitas pendapatan nasional lemah, nggak mau selama itu bergantung terhadap pajak dan utang. Oligarki itu pintar dia. Dia mainnya bukan cuma pada posisi hulu saja, bukan pada posisi hilir saja, tapi dia integrasi hulu dan hilir. Misalnya gini, kelapa sawit nggak ada urusannya, saya pernah bilang di beberapa forum. Pembukaan industri kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit itu nggak ada urusannya dengan harga minyak goreng itu turun. Karena ini basis tanaman pangan yang diprioritaskan untuk energi, bukan untuk karena sawit sekarang itu buat biodiesel, pengembangan energi green. Jadi bukan tujuannya bukan minyak goreng, mensuplai kebutuhan masyarakat. Nggak ada posisi hilirisasi di Indonesia, rata-rata itu basisnya ekspor sawit mentah itu sebagai bahan baku untuk mengupang industrialisasi minyak goreng di luar. Ini catatan menarik ya. Itu bahan baku tapi untuk menopang industrialisasi minyak goreng di luar. Saya punya data menarik, ini datanya BPS. 66% ekspor kita itu barang mentah. Akhirnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan manufaktur dan pengolahan dalam negeri, di atas 70% itu manufaktur dalam negeri bergantung terhadap bahan baku impor. Buat tebu, itu buat bioetanol, itu buat energi juga, nggak ada urusan dengan harga. Jadi ujung-ujungnya ini semua kepentingan oligarki juga untuk ekspor dong. Ini sebetulnya kalau begini kita bisa simpulkan hanya pergantian pemain dong. Hanya pergantian pemain. Hal yang seperti ini, hal yang tetap memposisikan status kita sebagai negara peminjam neto. Karena sumber daya alam itu nggak dimaksimalisasi untuk menggenjot pendapatan nasional. Lalu sampai kapan baru sumber daya alam kita bisa dimaksimalisasi kalau situasinya begini? Anda tidak melihat Pak Prabowo punya niat untuk melakukan itu? Tadi ekspor satu pintu dibarengi enggak dengan reformasi total atas sistem tata kelola ekspor kita. Saya juga sering bertanya sama Pak Bahlil, hilirisasi nikel hasilnya mana? Nikel Indonesia itu dikuasai sama Cina. Dan Cina itu, Eropa bergantung 80% terhadap nikelnya Cina. Padahal diambil dari kita. Hilirisasi nikel, Anda lihat nggak ada hasil apa? Ada hasil. Inilah semacam klise ya, Itu dia. lip service ya, bahwa ada hilirisasi. Hilirisasi itu nggak berefek.
Nggak ada urusan dengan pengembangan industrialisasi nasional. Manufaktur kita tetap berada di wilayah kontraksi. Nyeri juga. Hilirisasi itu nampak ketika manufaktur dan pengolahan kita itu bekerjanya masif. Tapi kenyataan sekarang kinerjanya itu di bawah indeks PMI, di bawah 50 dia, 49,1. Dan kontribusi manufaktur dari 98 sampai sekarang selalu turun. 98 itu masih 25% terhadap PDB. Sekarang tinggal 19% terhadap Anda mau bilang hilirisasi itu mengkosong dong? karena nggak ada urusan dengan meningkatnya kinerja manufaktur dan pengolahan. Sementara kita gelontorkan juga banyak dana untuk proyek hilirisasi ini. Banyak dikonsentrasikan ke sana kan? Tapi kalau kelihatan dari penjelasan Anda, saya kok mau menyimpulkan bahwa sebetulnya ini hanya merintis jalan para oligarki untuk berkuasa semakin sistematis ya. Makanya mereka ngomong tentang hilirisasi. Saya selalu lihat, saya selalu pantau itu hilirisasi dari output data yang dicatat oleh BPS terkait dengan ekspor kita. Ekspor kita itu kalau dipisah, ekspor komoditas mentah sama barang jadi, barang-barang yang punya nilai tambah. Di atas 66% itu barang mentah ekspor kita. Dan kalau memang ada hilirisasi, industri manufaktur kita dan pengolahan itu nggak harus kerepotan berpikir tentang bagaimana caranya mereka harus memperoleh bahan baku impor. Bahan mentah impor, data Kementerian Perdagangan di atas 70%. Mereka bergantung terhadap bahan baku impor. Itu yang memicu kenaikan biaya pokok produksi. Dalam bahasa ekonominya itu dia memicu naik PPI, Producer Price Index, pergerakan harga barang dan jasa di tingkat produsen, yang selanjutnya dia mempengaruhi pergerakan harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Itulah kenapa alasan kenapa ekonomi kita itu nggak efisien terhadap masyarakat. Harga barang dan jasa itu selalu bergerak naik dari tahun ke tahun. Tadi salah ini. Oke. Teman-teman, jangan dulu pergi ya. Ini anak muda tapi cerdas betul, berlian betul lah. Apa ya? Pandangan-pandangannya itu futuristik betul ya. Dan saya akan lanjut pembahasan dengan dia di episode yang ketiga. Kita mau membahas secara khusus tentang MBG.